Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Dan aku yang kami banggakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita amali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa dinasti Bani Umayyah banyak terjadi suatu perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang, yaitu dalam aspek kehidupan. Perkembangan tersebut memiliki suatu andil yang sangat besar bagi peradaban dan kebudayaan Islam. Hal tersebut, suatu peranan tersebut merupakan suatu kontribusi daripada seorang khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Adapun langkah-langkah dalam perkembangan kemajuan dalam kebudayaan tersebut, mari kita pelajari bersama-sama sebagai berikut. Pertama yaitu administrasi pemerintahan. Kekhalifahan berbentuk monarki atau kerajaan. Wilayah kekuasaan terbagi beberapa provinsi, Syria dan Palestina, Kufah dan Irak, Hadroh dan Persia, dan lain sebagainya. Administrasi pemerintahan setidaknya ada 4 departemen. Diwan Rosail atau departemen ini mengurus surat-surat negara kepada gubernur dan pegawai di berbagai wilayah. Ada Diwan Kharaj, departemen ini mengurus tentang perpajakan. Diwan Jun yang mengurus tentang ketentaraan negara. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada departemen pencatat. Yang selanjutnya yaitu menetapkan lambang negara dan bahasa resmi, administrasi pemerintahan. Yang kedua yaitu bidang sosial kemasyarakatan. Kekhalifahan Walid bin Abdul Malik menyediakan pelayanan panti sosial penyandang cacat, penyamaan Arab dan mawali orang non-Arab, mengeluarkan undang-undang yang mengatur masyarakat. Yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, sarana prasarana olahraga, kantor pos, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu bidang seni budaya. Pada bidang budaya, dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi berupa bahasa Arab. Bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu mata uang, mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah. Di samping itu adanya gedung dan pabrik industri dan irigasi pertanian, membangun irigasi sebagai sarana pertanian, adanya pusat ilmu dan adab, pembukuan negara, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara. Pada bidang kesenian, Bani Umayyah memberikan kontribusi antara lain majelis sastra, tempat atau balai pertemuan untuk membahas kesastraan, dan juga tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Yang selanjutnya yaitu pada bidang kesenian juga adanya arsitektur. Dalam bidang seni arsitektur, para khalifah mendukung perkembangannya seperti pembuatan menara pada periode Muawiyah, Kubah Asy-Syahrah pada periode Abdul Malik bin Marwan. Kubah ini tercatat sebagai contoh hasil karya arsitektur muslim yang termegah kala itu. Yang keempat yaitu bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Bani Umayyah menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber uang masuk pada zaman Daulah Bani Umayyah, sebagiannya diambil dari dzaraib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Juga ada mata uang, yaitu pada masa Abdul Malik mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur, pembayarannya diatur dengan penggunaan mata uang ini. Meskipun pada masa Umar bin Khattab sudah ada mata uang, namun belum begitu teratur.
Selanjutnya ada organisasi keuangan. Keuangan terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diperoleh dari pajak tanah perorangan bagi non-muslim. Percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima yaitu bidang pendidikan. Ada beberapa tempat pendidikan. Yang pertama ada kutab. Kutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Ada juga masjid. Pendidikan di masjid merupakan lanjutan dari kutab. Pendidikan di masjid terdiri dari 2 tingkat. Pertama, tingkat menengah diajar oleh guru yang biasa saja. Yang kedua, tingkat tinggi yang diajar oleh ulama yang terkenal dengan kealimannya. Yang selanjutnya yaitu ada Arabisasi, gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Arabisasi buku pada masa Marwan gencar dilakukan. Ia memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Yunani, Syria, Sanskerta, dan bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Dan di situ ada Baitul Hikmah, yaitu gedung pusat kajian dan perpustakaan. Yang keenam yaitu bidang politik dan militer. Perkembangan atau prestasi pada bidang politik militer yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, antara lain lembaga politik atau disebut An-Nizam As-Siyasi, ada lembaga keuangan atau An-Nizam Al-Mali, ada lembaga tata usaha An-Nizam Al-Idari, ada lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadhi, ada lembaga ketentaraan. Dalam kebijakan militer, dinasti Bani Umayyah menerapkan beberapa hal. Ada undang-undang wajib militer, ada futuhat atau ekspansi perluasan wilayah. Perluasan ke Asia Kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Setelah 7 tahun, Yazid berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Itulah sedikit daripada perkembangan kebudayaan zaman dinasti Bani Umayyah. Semoga ada manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin.